teman-teman, selamat datang di BG, Bincang Geografi. Geografi unik, asik, dan menarik. Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswi program studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret, Surakarta, Angkatan 2022. Saya Natasha Delvani dengan NIM K5422058 dan teman saya Yumna Farah Adani dengan NIM K54222086. Sebagai tugas pengelolaan kelas digital, kami berdua akan mencoba mengupas masalah geografi mengenai dinamika kependudukan materi geografi SMA kelas 11. Halo Kak Farah. Halo Kak Natasha. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, sehat, baik. Kalau kakak kabarnya gimana? Alhamdulillah, aku juga baik Kak Farah. Ngomong-ngomong Kak Farah, ini kesibukannya lagi ngapain ya? Buat sekarang ini lagi sibuk ngerjain tugas aja Kak. Ya, sama Kak. Tapi jangan lupa sama kesehatannya ya Kak. Gimana pun juga, kesehatan itu tetap nomor 1. Iya. Kak Farah dulu mata pelajaran yang paling disukai SMA apa sih? Kalau aku sendiri, aku suka sama mata pelajaran geografi. Kenapa tuh Kak? Menurut aku, geografi itu menarik ya buat dipelajari. Karena geografi itu kan membahas cakupannya yang luas. Terus geografi juga ada geografi fisik, sosial, dan membahas fenomena-fenomena yang ada di muka bumi ini. Iya, benar sekali Kak Farah. Nah, untuk podcast hari ini kita itu akan temanya tentang dinamika kependudukan ya Kak Farah. Itu topiknya cukup menarik Kak Farah. Jadi kita mulai aja nggak sih Kak? Iya, setuju aku sama Kak Natasha nih. Mulai aja ya. Yang pertama, dinamika kependudukan itu merupakan salah satu materi di SMA yang penting untuk dipelajari Kak Farah. Jadi untuk mempelajari materi ini, kita bisa mengajak peserta didik dengan memperhatikan fenomena-fenomena mengenai dinamika kependudukan yang terjadi di sekitar kita, Kak Farah. Benar sekali, aku setuju nih sama Kak Natasha. Selain penting bagi kita, topik ini juga sangat menarik karena mengingat masalah kependudukan di Indonesia yang cukup kompleks, sehingga kita perlu mengetahui penyebab, dampak, dan solusi apa yang dapat kita kontribusikan untuk dapat menangani masalah kependudukan, terutama yang ada di Indonesia. Betul sekali Kak Farah. Nah, berdasarkan isu aktual sekarang ini tuh, seperti yang pertama itu ada dinamika kependudukan di balik pemindahan ibu kota negara Kak Farah. Jadi hasil sensus penduduk pada tahun 2020, Kalimantan Timur memiliki populasi sebanyak 3,77 juta jiwa loh Kak Farah. Namun, dengan pindahnya IKN ini Kak Farah, terproyeksikan bahwasanya jumlah penduduk akan meningkat drastis menjadi 5,74 juta pada tahun 2035 Kak Farah. Cukup banyak ya Kak Farah naiknya? Banyak banget ya. Nah, kabupaten atau kota di Kalimantan Timur itu paling menjadi pusat perhatian dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang paling cepat. Khususnya Penajaman Pasar Utara, Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan juga Samarinda. Kasus itu merupakan bukti nyata dari salah satu contoh faktor dinamika penduduk yaitu migrasi, Kak. Sebelumnya, migrasi itu apa sih, Kak? Nah, migrasi sendiri itu merupakan bagian dari mobilitas penduduk, Kak Farah. Mobilitas penduduk itu merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Mobilitas penduduk itu ada yang bersifat non-permanen atau sementara, misalnya turisme, baik nasional maupun internasional, Kak. Dan ada pula mobilitas penduduk permanen atau menetap. Mobilitas penduduk permanen itu disebut dengan migrasi, Kak. Oke, jadi itu merupakan faktor dinamika penduduk yaitu migrasi. Untuk selanjutnya yaitu ada faktor dinamika penduduk yang kedua adalah kelahiran atau biasa disebut dengan natalitas. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kelahiran itu baik yang pro disebut penunjang maupun yang kontra atau penghambat. Faktor penunjang kelahiran atau pronatalitas antara lain yang pertama itu menikah usia muda.
Yang kedua, pandangan masyarakat, banyak anak, banyak rezeki. Yang ketiga, yaitu anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah. Yang keempat, anak merupakan penentu status sosial. Dan yang kelima, yaitu anak merupakan penerus keturunan terutama bagi anak laki-laki. Untuk faktor penghambat kelahiran atau antinatalitas sendiri antara lain, yaitu yang pertama ada pelaksanaan program keluarga berencana atau KB dan penundaan usia perkawinan dengan alasan ingin menyelesaikan pendidikan atau ingin fokus bekerja atau berkarir terlebih dahulu. Terus berikut merupakan kasus yaitu angka kelahiran remaja alami kenaikan. Kasus tersebut merupakan salah satu akibat dari adanya pernikahan dini. Jadi pernikahan dini atau menikah di usia muda itu berdampak pada peningkatan angka kelahiran. Tapi kalau pernikahan dini itu juga berdampak buruk juga gak sih Kak? Misal yang menikah itu umurnya belum cukup, tentu kalau reproduksinya juga belum cukup. Nah, nanti juga berdampak kalau misal mau punya anak itu eh, dampak kalau si ibunya itu meninggal ataupun anak yang dilahirkan meninggal atau bagaimana itu juga cukup tinggi Kak, karena yaitu kurangnya kesiapan dari organ reproduksinya juga Kak. Iya, betul. Sekarang kan juga banyak ya kasus di Indonesia, yaitu pernikahan usia muda, terus anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah, tetapi ada yang kasus hamil di luar nikah, juga banyak sekali. Iya. Itu perlu ini sih, Perlu kita gimana ya? Pintar-pintar jaga pergaulan juga ya Kak Farah ya. Iya, betul, setuju sekali, Kak. Ya, yang terakhir itu ada faktor yang berpengaruh terhadap dinamika penduduk, yaitu tingkat kematian, Kak Farah. Terdapat dua kategori dalam menentukan tingkat kematian, yaitu tingkat kematian kasar dan juga tingkat kematian khusus. Tingkat kematian kasar adalah banyaknya orang yang meninggal pada 1 tahun per jumlah penduduk pertengahan tahun tersebut. Tingkat kematian khusus itu, kalau yang tingkat kematian khusus itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, Kak. Antara lain umur, jenis kelamin, dan juga pekerjaan. Faktor yang menunjang dan menghambat kematian itu juga ada loh, Kak. Apa aja tuh, Kak? Nah, untuk yang menunjang kematian ya, yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang belum memadai. Nah, di Indonesia itu kan banyak ya Kak, misal di daerah yang tertinggal itu fasilitas kesehatan belum memadai secara merata. Jadi kayak Kak Farah tahu nggak sih biasanya yang di berita kayak oh, ini ibu ada yang mau melahirkan tapi akses ke rumah sakit atau puskesmas jauh kan ya. Iya. Kasihan banget ya Kak. Misal Ada kayak yang harus pakai perahu. iya benar sekali. Terus kayak ini tuh kalau orang dari dari apa keadaan darurat itu harus cepat ditolong tapi karena ya itu aksesnya susah jadi gimana ya Kak cukup cukup membahayakan ya Kak. Betul. Terus yang ketiga yaitu keadaan gizi penduduk yang rendah. Selanjutnya terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, peperangan, wabah penyakit dan juga pembunuhan. Selanjutnya ada penghambat kematian juga Kak Farah. Yang pertama, meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang sudah memadai. Yang ketiga, meningkatnya keadaan gizi penduduk. Dan yang keempat, memperbanyak tenaga medis seperti dokter dan juga bidan. Nah, ini tuh Kak Farah ingat nggak pada beberapa tahun yang lalu kan itu ada wabah penyakit yaitu COVID-19 ya Kak? Ingat Iya, kan? pastinya inget dong. Iya. Di rumah Kak Farah banyak yang jadi korbannya nggak? Waktu itu tahun 2022 kalau nggak salah ya. Itu kan Iya. waktu wabah COVID-19 tuh lagi tinggi-tingginya. Lah itu di rumah aku tuh pasti ada, bukan pasti sih ya, banyak Sering, orang ya. yang ini terdampak COVID-19 Iya. ini. Jadi tiap hari dengar berita lelayu. Iya, kasihan banget ya Kak. Iya. Dan itu wabah penyakit COVID-19 itu
ternyata memiliki total kematian di Indonesia sebanyak 161,92 ribu jiwa loh Kak. Dan Indonesia itu menempati urutan kedua di Asia setelah India. Banyak sekali. Banyak banget Iya. ya. Faktor-faktor dari dinamika penduduk juga ternyata banyak ya, Kak. Iya, banyak sekali Kak Farah. Banyak luas ya Kak. Oke, sebelumnya Kak Natasha tahu nggak sih bagaimana cara untuk memperoleh data kependudukan sendiri? Misal kayak yang sensus itu apa bukan ya Kak? Iya, kok tahu sih Kak? Kan kemarin pas SMA udah ada Kak, tapi agak bisa dipancing-pancing biar ingat lagi Kak. Oke, jadi data kependudukan sendiri itu dapat diperoleh melalui 3 cara. Yang pertama yaitu ada sensus, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Sensus penduduk. Sensus penduduk di Indonesia itu dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, baik secara online maupun pencatatan langsung. Jadi sensus penduduk adalah keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, menyusun, dan menerbitkan data demografi serta ekonomi dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu. Sehingga data sensus yang dikumpulkan itu meliputi karakteristik demografi, ketenagakerjaan, dan sosial budaya. Nah, waktu itu Kak Farah ingat gak sih di rumah Kak Farah juga banyak yang sensus ya? Biasanya berapa tahun sekali ya Kak? 5 tahun sekali gak sih Kak? Sensus penduduk itu 10 tahun sekali, Kak. Oh iya salah, maaf Kak Farah. Iya Kak. Ya waktu itu di rumahku juga, Kak Farah ingat kan kalau di rumahnya pernah ada sensus juga ya? Pernah, dulu sekali itu pernah didatengin sama petugas sensus. Ya, Kak Farah itu tahu nggak jenis-jenis sensus penduduk itu ada berapa? Kalau seingat aku tuh ada yang de jure sama de facto itu, bukan Benar Kak? sekali. Nah, ini selanjutnya yaitu jenis-jenis sensus penduduk. Itu yang pertama berdasarkan tempat tinggal penduduk itu dibedakan menjadi dua ya Kak Farah, de jure dan de facto. Yang de facto itu yaitu cara menghitung jumlah penduduk terhadap warga yang ditemukan pada saat pencacahan berlangsung, walaupun orang tersebut bukan warga asli pada wilayah yang sedang diadakan sensus. Contohnya ya Kak Farah, misal nih Kak Farah lagi liburan ke Bali. Nah, saat itu ada petugas sensus yang sedang melakukan pencacahan. Nah, Kak Farah itu walaupun bukan orang Bali, Kak Farah itu ikut dicatat Kak Farah. Beda lagi kalau sama yang de jure, yaitu dilakukan dengan cara melakukan perhitungan terhadap warga penduduk asli di daerah yang sedang diadakan sensus. Jadi, andai kata ditemukan orang yang bukan asli penduduk di sana pada saat sensus, maka orang tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan, Kak. Jadi kalau yang sensus de jure itu berdasarkan domisili tempat tinggal ya, Kak? Iya, benar sekali, Kak Farah. Oke, tadi kan jenis-jenis sensus penduduk berdasarkan tempat tinggal. Iya. Sedang yang sekarang itu jenis-jenis sensus penduduk berdasarkan metode pengisiannya. Yaitu ada 2, Kak. Yang pertama ada metode canvasser dan yang kedua ada metode householder. Metode canvasser sendiri yaitu pelaksanaan sensus di mana petugas mendatangi tempat tinggal penduduk dan mengisi daftar pertanyaan. Terus yang kedua yaitu metode householder, yaitu pelaksanaan sensus di mana pengisian daftar pertanyaan dilakukan oleh penduduk sendiri. Jadi pada metode householder ini, nanti petugasnya itu kan membagikan seperti lembar pertanyaan atau nanti sama kepada penduduk. Nanti penduduknya itu akan mengisi sendiri, sedangkan pada tenggat waktu tertentu nanti dikumpulkan lagi sama petugas sensusnya. Nah, sumber data kependudukan yang kedua itu juga ada loh Kak. Yang pertama itu merupakan yang kedua maksudnya itu survei penduduk. Survei penduduk merupakan salah satu metode mengumpulkan data penduduk dalam beberapa peristiwa demografi atau ekonomi dengan cara penarikan sampel. Nah, untuk sumber data kependudukan yang terakhir itu ada registrasi penduduk Kak Farah. Merupakan kumpulan berbagai keterangan dari kejadian penting yang dialami oleh manusia, seperti data perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, dan kejadian-kejadian penting yang lainnya
yang tertulis Kak Farah? Dinamika kependudukan tuh pasti mempunyai masalah yang berbeda-beda ya Kak setiap negaranya. Iya, Kak Kayak Farah. masalah kependudukan yang dihadapi suatu negara itu kan cenderung berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Iya. Jadi sebagai negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini memiliki masalah kependudukan yang cukup serius dan harus segera diatasi. Benar sekali Kak Farah. Jadi untuk masalah penduduk yang pertama yaitu jumlah penduduk besar. Penduduk dalam suatu negara itu menjadi faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan karena menjadi subjek dan objek pembangunan. Jumlah penduduk di Indonesia bahkan itu menempati nomor 4 di dunia loh Kak, yang mencapai 278,25 juta jiwa per 24 Oktober 2023. Sedangkan untuk masalah penduduk yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk cepat. Jadi pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang seimbang itu akan mengakibatkan berbagai permasalahan, baik lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Sedangkan untuk permasalahan penduduk yang ketiga yaitu persebaran penduduk yang tidak merata. Seperti yang ada di Indonesia ini ya, banyak persebaran penduduknya itu tidak merata seperti di Pulau Jawa itu penduduknya lebih padat jika dibandingkan dengan Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera. Betul sekali Kak Farah. Nah, masalah penduduk yang selanjutnya itu ada tingkat kesehatan Kak Farah. Jadi, indikator untuk melihat kualitas kesehatan penduduk itu adalah dengan melihat angka kematian dan juga angka harapan hidupnya Kak. Jadi, angka kematian yang tinggi itu menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Sedangkan angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang baik pula. Jadi kayak misal di negara ini itu menunjukkan angka harapan hidupnya itu tinggi. Berarti dari segi kesehatan terus kayak fasilitas kesehatan yang lain itu juga di sana itu juga baik Kak. Kayak menunjang kesehatannya gitu. Terus masalah yang kelima itu yaitu tingkat pendidikan Kak. Jadi tingkat pendidikan penduduk di negara-negara yang sedang berkembang itu relatif rendah dibandingkan penduduk di negara-negara maju. Ya karena bisa dipengaruhi oleh fasilitas pendidikannya, terus tenaga pendidiknya gitu Kak, bisa. Terus demikian juga dengan tingkat pendidikan penduduk di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu tingkat pendapatan. Pendapatan per kapita yang masih rendah itu berakibat penduduk tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya sehingga sulit mencapai manusia yang sejahtera. Ternyata jika dilihat dari masalah penduduk yang telah kita sebutkan tadi, Indonesia tuh masalah penduduknya banyak ya. Ya, kompleks sekali ya Kak. Iya betul, kayak pendidikan yang belum merata, terus fasilitas kesehatannya juga belum memadai di semua daerah. Itu berarti pemerintah sama masyarakatnya itu juga harus kompak gitu ya Kak. Iya betul. Misal si pemerintah membuat kebijakan A, ya berarti ini kan ini kebijakannya juga baik untuk negara kita sendiri. Jadi masyarakatnya, warga negaranya itu harus juga menaati kebijakan tersebut, asalkan kebijakannya baik untuk kita. Iya betul Kak. Biar manusianya sejahtera. Iya, tadi kan ada masalah penduduk yang udah disebutkan, terus habis ini aku akan membahas mengenai upaya mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia, yaitu yang pertama yaitu pengurangan pertumbuhan penduduk. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pertumbuhan penduduk yaitu dengan program keluarga berencana atau KB, merupakan suatu usaha untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga demi kesejahteraan keluarga. Upaya yang kedua yaitu untuk mengatasi masalah penyebaran penduduk yang tidak merata. Jadi upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah itu diantaranya seperti pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduknya, dan daerah pedesaan, pemberian penyuluhan terhadap masyarakat tentang pengelolaan lingkungan alamnya, dan program transmigrasi. Oke, untuk yang ketiga yaitu upaya untuk mengatasi masalah rendahnya kualitas kesehatan.
Usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Indonesia, yaitu yang pertama ada melaksanakan program perbaikan gizi, terutama pada balita dan posyandu. Yang kedua, perbaikan lingkungan hidup dengan cara mengubah perilaku sehat penduduk, serta melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. Dan yang ketiga, yaitu penambahan jumlah tenaga medis seperti dokter, bidan, dan perawat. Nah, kalau selanjutnya upaya untuk mengatasi masalah rendahnya kualitas pendidikan itu ada beberapa cara, Kak Farah. Yang pertama, menambah jumlah sekolah dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Jadi kan nanti kalau misal semakin banyak sekolah-sekolah yang dibangun di daerah-daerah, maka semakin mudah ya masyarakatnya untuk mempunyai untuk bisa mengakses pendidikan ya Kak Farah. Jadi kayak nggak ada alasan oh aku pengen sekolah tapi di daerahku nggak ada sekolahan itu, jadi kayak udah nggak ada alasan kayak gitu lagi Kak Farah. Terus yang selanjutnya menambah jumlah guru di semua jenjang pendidikan. Jadi misal ada penambahan sekolah, berarti kan juga diikuti dengan penambahan guru dengan kualitas yang baik pula Kak Farah. Selanjutnya yaitu pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun. Selanjutnya, upaya untuk mengatasi masalah rendahnya tingkat pendapatan penduduk itu bisa dilakukan dengan beberapa cara, Kak Farah. Yang pertama, meningkatkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada. Jadi, sebaik-baiknya kan di Indonesia ini sumber daya alamnya juga banyak ya, Kak. Jadi, kalau sumber daya alamnya itu bisa dikelola dan dengan baik, maka tingkat pendapatan per kapita pemerintah itu juga akan meningkat. Terus selanjutnya meningkatkan kemampuan bidang teknologi agar mampu mengolah sendiri sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, ini sumber daya manusianya juga perlu untuk dilatih Kak Farah. Jadi kayak kita bisa memaksimalkan semua potensi sumber daya yang ada di Indonesia itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, Kak. Selanjutnya yaitu memperkecil pertambahan penduduk diantaranya dengan menggalakkan program KB dan peningkatan pendidikan. Karena kalau pertumbuhan penduduknya itu semakin tinggi, apabila tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang besar ataupun yang sejenisnya itu kayak ya gimana ya, nanti negaranya juga nggak bisa maju-maju Kak. Jadi itu malah akan menurunkan pendapatan negara. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai kualitas penduduk. Sebelumnya, Kak Natasha tahu nggak sih kualitas penduduk itu apa? Kualitas penduduk itu apa ya, Kak? Kualitas penduduk itu manusia selalu senantiasa berusaha untuk memperbaiki kualitas hidupnya gitu ya. Oke. Salah satu untuk meningkatkan kualitas penduduk itu kan pastinya meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan mata pencaharian, serta lain-lain masyarakatnya kan. Yeah. Oke, untuk sekali ini ada kualitas penduduk menurut tingkat pendidikan. Pengelompokan penduduk berdasarkan pendidikan dapat dikategorikan atas penduduk tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, dan tamat akademik atau perguruan tinggi. Jadi tingkat pendidikan di Indonesia itu selalu mengalami kemajuan. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, pendidikan di Indonesia itu masih tergolong sangat rendah, Kak. Cukup ya masih kualitasnya masih kalah ya Kak? Iya, kalau dibandingkan sama negara-negara maju seperti Jepang, ya itu pasti kalah ya. Nah, berarti ini tugas kita biar ke depannya Indonesia juga bisa nyaingi negara-negara yang lain ya Kak Farah? Iya, betul. Tingkat kualitas pendidikan di Indonesia itu tergolong rendah, itu disebabkan oleh beberapa hal, Kak. Yang pertama yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Jadi kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya pendidikan itu membuat masyarakat atau penduduknya itu tidak bersekolah selama 9 tahun. Mungkin ada yang berhenti
waktu di SD, SMP, dan SMA. Terus untuk yang kedua yaitu ada rendahnya pendapatan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu belum meratanya sarana pendidikan di seluruh wilayah Indonesia yang sudah dibahas sebelumnya seperti pendidikan fasilitas pendidikan di Indonesia yang belum merata itu juga dapat menjadi penyebab pendidikan di Indonesia itu masih rendah. Berdasarkan fenomena tersebut, itu pemerintah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Seperti yang pertama yaitu menambah dan meningkatkan kualitas guru. Yang kedua, melaksanakan program wajib belajar dan orang tua asuh. Yang ketiga, membangun sekolah di daerah yang kurang jumlah sekolahnya. Yang keempat, memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi atau memerlukan. Dan yang kelima yaitu mengadakan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana sekolah. Nah, selanjutnya itu ada kualitas penduduk menurut tingkat kesehatan, Kak Farah. Jadi, ukuran tingkat kesehatan penduduk itu di suatu negara dapat dilihat dari angka kematian kasar. Angka kematian kasar ibu hamil saat melahirkan, angka kematian bayi, dan juga angka kematian menurut umur dan angka harapan hidup. Nah, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kualitas kesehatan penduduk yang rendah, Kak Farah. Ya, bisa dilihat ya gitu masih banyaknya kasus-kasus kurangnya fasilitas yang ada di Indonesia. Nah, hal ini diakibatkan oleh faktor makanan dan gizi yang dikonsumsi juga, kondisi lingkungan, fasilitas kesehatan, dan juga ketersediaan tenaga medis. Nah, salah satu masalah yang diakibatkan oleh rendahnya kesehatan di Indonesia adalah kekurangan gizi, Kak. Kurangnya gizi ini yang didapat oleh penduduk mengakibatkan rendahnya ketahanan tubuh, daya kerja, cara berpikir, dan juga kreativitas juga, Kak. Terus, adapun upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesehatan itu ada beberapa cara, Kak. Yang pertama yaitu membangun posyandu dari tingkat daerah, misal per desa gitu. Yang kedua, menyelenggarakan penyuluhan kesehatan dan gizi. Jadi untuk masyarakat-masyarakat yang masih awam dan kayak kurangnya pemahaman tentang gizi itu perlu dilakukan penyuluhan. Jadi kayak mereka diberikan sosialisasi agar pemahaman mereka itu lebih dalam tentang kesehatan dan gizi, Kak. Yang ketiga yaitu mengadakan imunisasi massal yang murah dan juga gratis. Ya, ini udah dilakukan pemerintah ya, Kak. Dari dulu udah ada sih. Yang selanjutnya yaitu menambah jumlah dan menaikkan kualitas tenaga medis. Yang kelima, memperbanyak fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan juga puskesmas. Yang keenam, sosialisasi dan pencegahan wabah. Oke, untuk selanjutnya aku akan membahas mengenai kualitas penduduk menurut mata pencaharian. Seperti yang diketahui, Indonesia itu kan merupakan negara agraris, sehingga banyak penduduk Indonesia yang bermata pencaharian sebagai seorang petani. Kemampuan masyarakat Indonesia untuk bekerja di bidang lain itu dirasa masih sangat rendah, dikarenakan keterampilan penduduk Indonesia yang masih kurang. Pertambahan jumlah penduduk yang pesat di negara Indonesia sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia. Jadi semakin tinggi pertumbuhan penduduk, maka jumlah angkatan kerja itu juga akan semakin banyak. Hal ini berdampak pada semakin ketatnya persaingan tenaga kerja karena angkatan kerja muda yang merupakan tenaga kerja kurang produktif pun ikut bersaing. Masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja itu harus segera diatasi karena berkaitan dengan ketahanan nasional, Kak. Jadi untuk mengatasi masalah ketenaga kerja ini, pemerintah itu telah melakukan beberapa upaya. Di antaranya yaitu yang pertama, seperti meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Jadi melalui program Kartu Prakerja. Terus yang kedua, yaitu mengadakan program hubungan dan pelindungan tenaga kerja. Dan yang ketiga, yaitu mengurangi pengangguran di daerah berpenduduk padat, miskin, dan rawan terhadap bencana alam, misalnya pembangunan desa. Serta yang keempat, yaitu meningkatkan penyaluran, penyebaran, dan pemanfaatan tenaga kerja.
Nah, selanjutnya yaitu indeks pembangunan manusia, Kak. Salah satu tahapan dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia adalah dengan mengembangkan sumber daya manusia. Tujuan utamanya yaitu pembangunan itu menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur yang panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pada dasarnya, pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar agar manusia mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan, dan juga pendidikan. Secara garis besar pembangunan itu, manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara berkeseluruhan dibentuk melalui pendekatan 3 dimensi dasar, Kak. Yang pertama yaitu umur panjang dan hidup sehat, yang kedua yaitu pengetahuan, dan yang ketiga yaitu standar hidup yang layak. Nah, pendekatan tersebut kemudian dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Sehingga Indeks Pembangunan Manusia itu adalah pengukuran perbandingan harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara itu adalah negara maju, negara berkembang, atau negara yang terbelakang gitu, Kak. Jadi, ditentukannya IPM itu menjadikan kita dapat mengukur keberhasilan pemerintah dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Selain itu, IPM itu juga menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Kriterianya IPM itu adalah sebagai berikut, Kak. Jika IPM kurang dari 50, maka itu IPM digolongkan rendah. Jika 50 sampai dengan 80, maka IPM-nya itu sedang. Jika lebih dari 80, maka IPM-nya tinggi. Nah, semakin tinggi IPM suatu negara itu dapat berarti semakin mendekati nilai 100, maka semakin bagus pula tingkat pembangunan manusia di daerah tersebut, Kak. Berarti kalau berdasarkan data BPS, berarti Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Indonesia pada tahun 2023 itu mencapai 74,39, yang artinya itu meningkat 0,62 poin atau sekitar 0,84% dibandingkan tahun sebelumnya. Yang tahun sebelumnya itu hanya sekitar 73,77. Jadi selama kurun waktu 2020 sampai 2023, indeks pembangunan manusia Indonesia itu rata-rata meningkat sebesar 0,72% per tahun. Peningkatan IPM tahun 2023 itu terjadi pada semua dimensi nih, Kak, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup yang layak. Jadi pertumbuhan IPM tahun 2023 itu mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM juga mengalami peningkatan, terutama standar hidup yang layak dan pengetahuan, Kak. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, Kak, bahwasanya pemerintah itu sudah berhasil dalam upaya membangun kualitas hidup manusia nggak sih, Kak? Iya, betul. Betul sekali. Jadi pemerintahnya itu kinerjanya udah bagus, terus didukung juga dengan warga negara yang juga taat pada apa yang diputuskan oleh pemerintah. Oke, setelah membahas tentang faktor dinamika penduduk, sumber data kependudukan, masalah penduduk, dan upaya mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia, serta kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia, selanjutnya kita akan belajar mengenai topik yang cukup menarik nih, Kak, yaitu bonus demografi. Nah, Kak Farah tahu nggak sih pada tahun 2030 itu merupakan puncak bonus demografi di Indonesia loh, Kak. Jadi jumlah usia angkatan kerja yaitu 15 sampai 64 tahun pada tahun 2020 sampai 2030 itu akan mencapai 70%. Sedangkan 30%-nya itu penduduk dengan usia non produktif, Kak. Jadi bonus demografi terjadi di mana
kondisi transisi demografi yang sangat menguntungkan ketika penduduk usia produktif yang 15 sampai 64 tahun tadi mengalami jumlah terbesar dibandingkan dengan proporsi penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0 sampai 14 tahun dan di atas 64 tahun. Nah, munculnya bonus demografi ini tentu akan membawa dampak sosial ekonomi. Salah satu penyebabnya yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk non-produktif akan sangat rendah, Kak. Adanya kondisi bonus demografi itu tentu bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk memajukan kesejahteraan serta memakmurkan masyarakat apabila masyarakat usia produktif memiliki sumber daya yang dapat menunjang serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara. Namun, apabila gagal dalam mengelola malah akan menjadi beban pembangunan, Kak. Jadi kita ini termasuk Bonus demografi ya? Iya, penduduk yang berperan besar pada keberhasilan bonus demografi nantinya. Iya, kita berperan dalam pembangunan negara, Kak. Nah, setelah kita belajar bersama mengenai materi dinamika kependudukan, ternyata materinya cukup sulit-sulit gampang ya, Kak? Ya, benar sekali, Kak. Karena materinya ini cukup luas ya, Kak. Tapi menurut Kakak tetap menarik kan? Tetap menarik, Kak. Iya. Buat aku geografi itu pokoknya menarik. Menarik karena kita bisa belajar apapun, kayak misal mulai alam, kita bisa mengenali kondisi di sekitar kita, tentang sosialnya, tentang apapun itu di geografi semua ada, Kak. Iya. Nah, kalau materinya cukup luas, cukup rumit kayak gini, menurut Kakak gimana sih strategi biar kita bisa melakukan atau belajar materi ini dengan mudah? Oke, tenang aja nih. Ada banyak strategi yang dapat dilakukan agar materi itu mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh peserta didik. Seperti pemetaan dinamika kependudukan. Jadi, peserta didik itu dapat membuat peta persebaran penduduk di Indonesia dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk tersebut. Yang kedua yaitu dengan cara diskusi kelompok tentang dampak dinamika kependudukan terhadap berbagai aspek, seperti aspek kehidupan, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan melakukan belajar kelompok dan saling bertukar pikiran, peserta didik nantinya akan memperoleh informasi yang lebih banyak dan pastinya ilmu yang lebih luas. Untuk yang ketiga yaitu ada kreasi konten edukasi. Jadi peserta didik itu dapat membuat konten edukasi tentang dinamika kependudukan, seperti membuat video, membuat infografis, dan membuat komik yang menarik. Nah, ini kan strateginya itu udah banyak ya, Kak, biar kita belajarnya itu semangat gitu loh, dalam materi yang cukup luas itu kita nggak merasa kebingungan ya, Kak. Nah, selain strategi-strategi yang tadi, juga ada banyak sumber belajar yang bisa kita gunakan nih, Kak, seperti YouTube, seperti dari Ipusnas, ataupun jurnal-jurnal, artikel jurnal, Kak. Karena di artikel jurnal itu banyak membahas mengenai dinamika kependudukan yang ada misal di Indonesia ataupun di mana gitu, Kak. Jadi kan kita itu sebagai pelajar ataupun sebagai generasi muda itu harus banyak-banyak membaca, Kak. Kita harus meningkatkan budaya literasi bangsa kita karena membaca itu yaitu sebagai jendela dunia kan, Kak? Iya, aku setuju nih sama Kak Natasha. Apalagi kan semakin ke sini itu semakin canggih ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Dengan teknologi kita dapat mencari banyak sumber belajar lainnya. Jadi tidak hanya berfokus pada sumber belajar yaitu guru. Nah, benar sekali, Kak. Nah, ini podcast kita hari ini cukup menarik ya, Kak. Sepertinya materi yang kita bahas bisa kita lanjutkan ke podcast yang lainnya. Oke. Selesai sudah perbincangan kita kali ini. Semoga materi ini dapat menambah wawasan
dan bermanfaat untuk kita semua. Tonton terus podcast kami untuk membahas materi geografi yang lainnya hanya di BG, Bincang Geografi. Geografi unik, asik, dan menarik. Sampai jumpa teman-teman. Salam geografi.